Saya nggak mau bapak saya mati dalam keadaan kafir. Sampai kapanpun saya akan berusaha untuk menyadarkan bapak saya. Walaupun di saat sakratul maut menjemputnya. Ayah, ayah. Ini balasan perbuatan bapak lu sama gue. Nggak suka? Lapor sama bapak lu. Gue nggak takut santet bapak lu. Ayah, ibu. Kalau untuk masalah pengamalan agama, Sulaiman itu bisa dibilang lebih dari orang-orang yang beriman, lebih dari orang-orang yang tahu tentang agama Islam, dan dia rela mengorbankan nyawanya untuk membela agama dan juga untuk membela orang-orang desa yang jalannya sesat dan dikembalikan ke jalan yang lurus. Kok lu ngomongnya jadi ngelantur ke Sulaiman sih? Jujur Bu, Leman mah sebenarnya masih kepikiran sama Neng Rani. Tapi Leman serahkan saja semuanya mas sama Allah. Kalau memang Neng Rani itu bukan jodohnya Leman, ya Leman mah pasrah, Leman ikhlas. Emang wajar kalau kamu bisa jatuh simpatik terhadap dia. Karena terus terang aku juga simpatik terhadap sikap kepahlawanan Sulaiman yang telah menyelamatkan kamu. Tapi aku berharap apa yang ada di hati kamu terhadap Sulaiman ini cuma sekedar rasa kagum. Dan gak lebih dari itu. Maksud Pak Hambali, istri saya benar-benar kena guna-guna begitu? Benar, benar sekali. Dia menggunakan ilmu tingkat tinggi. Sulit untuk disembuhkan. Kecuali dengan orang yang melakukannya sendiri. Allah, terus gimana dong Pak? Tolong sembuhin ibu saya. Kang, coba dekatin preman yang pakai kacamata hitam itu. Namanya Mas Surban. Emangnya dia itu teh siapa? Mas Surban itu nama aslinya Syaruni. Orang-orang bilang dulunya Ustadz, ahli kitab. Tapi saya sendiri nggak tahu kenapa dia jadi penjahat. Jadi saya belajar ilmu kitab dari penjahat begitu? Ya, katanya mau belajar kitab gratis. Kalau tidak salah, Iman Gojali saja dapat ilmu yang sangat bermanfaat selama hidupnya dari kepala penyamun. Apa saya belajar ilmu agamanya dari penjahat saja ya? Gimana? Minat enggak? Dia ada waktu nggak buat saya? Kamu coba aja dulu. Aku aja pernah ngemis-ngemis untuk ngajarin main biliar sama dia. Akhirnya dia mau juga ngajarin saya. Kalau kamu minat, saya bisa nganterin kamu ke markasnya. Gila, sakti juga dukun kampung itu, Mami nggak nyangka. Iya dong. Wulan, nanti malam temen gue mau ke rumah. Pokoknya lu nggak bakalan kecewa deh. Dia keren dan maco. Yang bener lo, Boy. Iya bener. Nah, kalau begitu, kita kawinin aja Wulan sama teman kamu yang keren dan maco itu. Masa langsung kawin sih, Mi? Ya iya lagi, kamu gimana sih nggak ngerti-ngerti juga? Papi sayang. Halo, Papi. Papi tau nggak, Pi? Maisaro itu kenapa dia disantet orang pasti banyak yang benci, banyak yang gak suka. Makanya dia disantet. Ibu muda, kalau bicara jangan sembarangan ya. Ibu saya itu orang baik dan gak pernah punya musuh di luar. Kecuali kalau misalnya ada orang-orang yang memang gak suka sama ibu saya. Seperti ibu muda misalnya. Rani, kamu pakai lempar batu sembunyi tangan lagi. Sudah jelas Sulaiman yang ngerjain ibu kamu, sekarang kamu tuduh Monita. Apa-apaan kamu? Bukannya nuduh ya. Cuma Rani paling gak terima kalau misalnya ibu dituduh banyak yang gak suka. Hah, jangan asal nuduh loh. Diam! Papi sayang, pulang yuk. Mami udah bikin masakan kesukaannya Papi loh, semur jengkol. Kamu cuma bisa pulang, masak yang enak, kamu nggak tahu ada orang sakit. Papi gitu deh, curang. Terus siapa yang makan? Kamu makan sendiri. Nggak mau. Aku mau bicara sama orang pintar. Papi, gue buang makanannya. Udah. Bulan, si Rani ini kan lagi kacau. Ini kesempatan kamu untuk ambil simpati papi kamu. Supaya kamu cepet-cepet kawin.
sama temennya Boyke yang keren dan ganteng itu. Ih, Mami tuh gimana sih? Aku aja belum ketemu temennya dia, bagus apa enggak? Udah Wulan, lu tenang aja tenang. Pokoknya nanti malam gua kenalin. Dia keren, lu nggak bakal kecewa deh. Tergantung. Ya udah, kalau gitu kita pulang. Ayo pulang. Assalamualaikum. Kang, assalamualaikum. Kampret, mau ngapain lo kesini? Ngapain juga bawa barang dagangan kayak gini? Pergi lo. Saya teh bukan kampret, Kang. Saya Sulaiman. Aduh si Akang itu hidung menis serasrot. Lagi flu. Minum itu air jahe biar cepat sembuh. Kampret, ledek gue. Hah? Gue gibas lo, ha? Ngapain? Ini saya teh mau ketemu sama Mat Sorban. Ada Mat Sorbannya? Ada perlu apa lo? Saya teh calon muridnya. Udah apaan? Si Akang teh kumaha? Kalau saya murid, artinya Mas Sorban adalah guru saya, betul? Waduh, itu main pisaunya meni pinter pisan, jago. Sering motong ayam ya? Ledek gue lo. Gue gibas lo, ha? Sabar. Orang sabar tadi sayang Tuhan. Kumaha Kang? Ada Mas Sorbannya? Tunggu apa? Bawel. Periksa dia. Kayak apaan aja pakai diperiksa segala. Yuk, Ket. Hebat ini mah rumahnya Ustaz Sorban mending gede-gede pisan. Kembang mending gede-gede, Waduh. Hebat, ini kitabnya mending banyak. Sama banyaknya dengan yang punya Kiai Samsudin ini mah. Assalamualaikum. Katanya lu mau kenal sama bos gue. Tuh orangnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Sulaiman. Duduk. Di sana? Duduk! 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 So akrab. Gue tahu lu yang tadi siang sama tukang kitab. Berarti lu ngikutin gue ya? Iya, saya memang mengikuti Pak Ustadz. Tujuan saya saya ingin belajar agama sama Pak Ustadz. Gue pensiunan Ustadz. Dan jangan panggil gue Ustadz lagi, ngerti? Ngerti nggak? Waduh, maaf ini Pak Ustadz. Setahu saya mah yang namanya Ustadz atau guru teh nggak ada istilah pensiun. So ngajarin. Ya nggak mungkin atuh saya Leman yang bodoh mengajari Pak Ustadz yang pinter. Saya kan kesini tujuannya untuk belajar. Pak Ustadz, terus terang saya teh nggak punya uang. Makanya saya ini mau membayarnya dengan hasil anyaman bambu ibu saya. Saya sudah taruh di depan. Man, sini. Leman, kamu pasti kecewa dengan orang tua saya yang begitu kasar sama kamu. Maafin mereka ya, karena mereka belum tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi saya sayang benar sama kamu. Saya kangen sama kamu. Rani, Ya. barusan ayah telepon Fadli. Dia bilang acara pernikahan kamu tunda. Iya. Ayah,
Pernikahan itu kan bukan seperti acara ulang tahun yang setiap tahun bisa dirayakan. Rani ingin sekali kalau pernikahan itu bisa terjadi sekali seumur hidup. Dan untuk selama-lamanya. Makanya Rani harus pikirin matang-matang. Ayah tahu kau bimbang itu karena Sulaiman kan? Barusan ayah telepon balik itu sama ayah Badli. Keputusan ayah nggak berubah. Rencana pernikahan kamu seperti semula. Ayah kok ngomong gitu sih ya? Terpaksa. Ayah ambil keputusan seperti ini karena ayah sayang sama kamu. Ayah takut anak sayang ayah diambil sama anak tukang santet. Banyak amat ini kitab-kitabnya, lebih banyak lagi daripada di depan. Hebat, Tapi sayang ini makanya nggak pernah dibaca. Herman, itu semua ada di otaknya bos gue. Sekarang ini buat koleksi doang, ya bos ya. Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kan pintar, ahli kitab. Tapi kenapa Pak Ustadz ini tidak mengamalkan ilmu yang Pak Ustadz miliki? Kan ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita memiliki ilmu, tidak kita sebarluaskan, percuma saja. Ibaratnya pohon, tidak ada buahnya. Sulaiman, itu hadis umum. Semua anak-anak kecil juga tahu. Coba lu dengar, ada hadis yang bunyinya begini. Siapa-siapa yang dikasih ilmu oleh Allah, terus dia sembunyikan, maka Allah akan mengekangnya dengan kekangan dari api neraka di hari kiamat kelak. Itu diriwayatkan oleh Tabrani. Sahih. Wah, ini mah sepertinya benar. Kalau Pak Ustadz orang yang saya cari-cari. Wah, ini saya jadi semakin kagum dengan Pak Ustadz deh. Ternyata benar, Pak Ustadz ini sangat pinter, sangat pandai. Dan Pak Ustadz adalah orang yang saya cari-cari. Saya jadi benar-benar ingin belajar agama kepada Pak Ustadz. Lu serius mau belajar kitab dari gue? Iya tuh, iya Pak Ustadz, saya mau belajar sama Pak Ustadz. Lu kan tahu, biaya pendidikan sekarang sangat mahal. Iya, saya tahu. Makanya saya ini teh bingung. Saya pengen pinter, saya pengen belajar, tapi saya nggak punya uang. Ya, gue bakal ajarin lu kitab-kitab, dan gue berjanji tidak akan mengambil uang sepeser pun dari lo. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Tapi ada persyaratannya. Apa syaratnya? Kalau mau belajar dari gue, lu sekarang pergi aja dulu dagang. Besok atau lusa lu kemari lagi. Baik. Terima kasih. Waduh, udah masuk maghrib ini. Laku nggak laku dagangan ini. Udahlah, berhenti aja dulu dagangnya. Yang penting sekarang saatnya menghadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah situ ya. Bu Mariamah, sekarang teh ibu nggak usah takut lagi. Sholat berjamaah ke musola, apalagi ikut pengajian ibu-ibu. Iya Bu, karena suami ibu tidak mungkin lagi akan mengganggu warga untuk beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin ya ibu-ibu. Mudah-mudahan kejadian kemarin teh membuat suami saya jadi berubah dan Allah berkenan mengetuk pintu hatinya ya. Amin. Bu Mariamah, sebenarnya teh warga desa kita semua sudah pada siap-siap mau ngadain acara syukuran buat si Leman. Malah kepala desa sudah nyiapin hadiah berupa domba sama sawah. Nah, tuh ada si Lela, anaknya Pak Lurah ya Lela ya? Iya Bu, malahan bapak saya berniat ingin mengajak Leman jadi pegawai kelurahan. Benar Ratu Bu Mariamah, itu karena jasa anak ibu si Leman. Warga desa terhindar dari bencana kemusyrikan. Tapi sayang ya, si Leman keburu pergi ke Jakarta. Ibu-ibu, kalaupun Sulaiman ada, saya rasa dia tidak mau menerima itu. Sulaiman teh sekarang lebih banyak mendalami keagamaan, keimanan, tidak berpikir lagi soal duniawi. Tapi nanti saya pikir-pikir dulu ya ibu-ibu. Iya. Ibu, saya permisi duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siap.
Dir, emangnya teh Ki Jawir sudah tidak buka praktek laginya? Har, bukannya kamu teh udah tahu sendiri kalau Ki Jawir kembali ke desa ini teh bakal dibakar sama warga. Makanya Ki Jawir teh sekarang sembunyi di Gunung Salak. Apa? Gunung Salak. Salah pondok? Gunung Salak. Oh. Dir, ayah mah jadi salon daripada gini terus sama warga. Mana kamu punya duit? Utang sama saya melulu. Kalau saya teh mau kawin sama si Gelis. Emangnya teh Neng Elis suka sama botak kayak lu? Awas gangguin ya. Kohar! Kodir! Iya. Aduh. Ki. Cepat angkat tuh barang. Iya, Ki. Sini. Hati-hati. Iya, Ki. Sini. Iya. Awas, Bang. Awas. Taruh di sini. Aduh, taruh sini. Awas. Aduh. Tolong kamu bagi dua. Makasih, Ki. Ya. Misi, Ki. Sama-sama. Iya, Pak. Mari kita. Waduh, bau bangkai ya. Bau bangkai? Aki, emangnya teh siapaan? Mayat. Hah? Mayat? Kau sangka kui? Cepat bawa ke dalam. Saya kan takut sama mayat, Ki. Kamu sudah berani menentang saya? Enggak, Ki. Enggak. Mau kamu saya kutuk dan di batu? Cepat. Iya. Ayo cepet, Har. Aduh. Aki, berat ya tuh. Saya bantu. Enteng ya? Ayo cepat. Kamu duluan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apalagi yang akan diperbuat suami saya? Sepertinya santri Kiai Samsudin akan datang kemari. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Pasti pemuda itu mau numpang tidur di sini. Biar saya awasi terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. Ya Allah, mayat siapa yang dibawa suami saya teh ke tempat persemediannya? Malah Sulaiman teh belum datang, masih di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Rani. Ibu kenapa? Kok kelihatannya lagi takut? Neng Rani, ayo tuh, duduk ke sini, duduk. Neng Rani, bukannya ibu teh tidak senang Neng Rani datang ke sini, tetapi suasana rumah ibu teh belum tenang. Apalagi Sulaiman teh belum pulang dari Jakarta. Sulaiman ke Jakarta? Iya, biasa dia teh membawa dagangan-dagangan ibu. Loh, kok dia nggak nelfon saya ya? Atau paling nggak dia mampir gitu ke rumah? Mana mungkin atuh Neng Rani. Dia nelfon Neng Rani. Sebentar lagi kan Neng Rani jadi istri orang. Sulaiman teh tidak mungkin berani. Neng Rani, kunaon Neng Rani teh sedih? Ibu, keluarga saya memang sudah merencanakan tentang pernikahan saya.
Tapi setelah saya pikir-pikir, saya nggak bisa menikah dengan orang itu. Nggak bisa. Kenapa atuh Neng Rani tidak bisa? Gini, ada sesuatu hal yang harus saya bicarakan dengan Sulaiman. Dan sekalian saya juga mau minta tolong sama dia untuk menyembuhkan penyakit ibu saya dari pengaruh guna-guna ilmu hitam. Astagfirullahaladzim, ibunya Neng Rani kena guna-guna? Saya curiga. Rani pasti ke Sulaiman lagi. Tidak mungkin, Pak. Saya yakin Rani tahu batas-batasnya sebagai seorang wanita. Kamu benar, Fadli. Papi sayang, mana mungkin sih Rani yang baik, yang alim seperti itu, terus berubah tiba-tiba jadi perempuan murahan? Iyalah ya, apalagi Kak Rani itu anak santri, jadi kayaknya nggak mungkin deh. Betul ya, Bu Eka juga nggak percaya Rani nggak serendah itu ya. Sekarang saya mesti pergi kemana lagi? Saya telepon ke Jakarta ke rumah teman-temannya, nggak ada di rumahnya. Saya telepon ke Kiai Samsudin, nggak ada di pesantren. Bi, ibu kenapa, Bi? Ibu muntah darah lagi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bu, dalam seharian ini ibu saya udah 3 kali muntah-muntah darah. Bahkan di kulitnya keluar bintik-bintik aneh. Dan kata orang pintar sih, penyakit itu cuma bisa disembuhkan oleh pelakunya. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa begitu, Neng? Maaf, Bu. Tapi ayah saya menuduh bapaknya Leman sebagai pelakunya. Menurut saya itu nggak benar karena ibu saya kan nggak kenal bapaknya Leman. Tidak mungkin atuh, Neng. Setahu saya teh, kalau akan berbuat seperti itu harus dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya dengan foto ibunya Neng atau barang-barang ibunya Neng. Jadi sekarang teh rencana Neng apa? Makanya saya datang ke sini untuk minta tolong sama Sulaiman, Bu, untuk menyembuhkan penyakit ibu saya. Neng, Ari Sulaiman anak saya teh tidak punya ilmu apa-apa. Mana mungkin bisa menyembuhkan ibunya Neng? Tapi Bu, menurut Pak Kiai Samsudin, Sulaiman itu mempunyai kekuatan di zikirnya. Dan kekuatan zikirnya Sulaiman itu bisa mengalahkan pengaruh iblis. Sama seperti kejadian waktu di Gunung Kidul. Karena kekuatan zikir Sulaiman, warga desa bisa sembuh dari pengaruh ilmu hitam. Mariamah! Kamu harus ikut ke persemedian saya. Saya tidak mau, Kang. Untuk apa? Sesuai persyaratan dari leluhur saya akan mendapatkan kesaktian yang abadi. Kalau di antara keluarga saya ada yang menjadi pengikut saya. Saya tidak mau, Kang. Saya tidak mau. Saya takut. Mariamah, jadi seorang istri harus mengabdi pada suami. Ayo ikut saya. Maaf, Pak. Tapi setahu saya, Ibu sudah sangat mengabdi sama Bapak. Misalnya menyediakan makan, minum, dan membersihkan tempat persemedian Bapak itu. Diam kamu! Kamu masih ada urusan dengan saya. Kamu pengaruhi Sulaiman, pikiran dan jiwanya, sampai dia mendapat keyakinan sendiri. Pak, Bapak kalau mau musyrik aja sendiri. Nggak perlu ngajak istri sama anak Bapak. Sudah, Neng. Sudah jangan bertengkar sama Bapak. Sudah. Ngajar kamu. Saya akan bunuh kamu semuanya.
Buka pintu. Saya harus bunuh santri itu. Kang, Neng Maharani ini orangnya baik. Dia tuh temannya Sulaiman, anak kita, Kang. Dia datang jauh dari Jakarta ingin bertemu dengan Sulaiman. Jadi Akang teh jangan yakitin dia. Kenapa kamu membelanya? Kang, saya teh bukan membela dia. Tapi dia teh orang baik, Kang. Kalau memang kamu tidak membelanya dan dia orang baik, keluarkan dari kamar. Kang, dia teh takut sama Akang, takut disakiti. Jangan atuh, Kang. Saya mohon teh jangan disakiti, Kang. Mau lari kemana lagi kamu? Jangan apa makan Maharani, Kang. Jangan, Kang. Jangan. Ibu, biarin. Pak, kalau Bapak mau bunuh saya, bunuh aja sekarang. Saya nggak takut. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mariamah, kamu dan santri itu saya tidak akan keluarkan dari kamar sampai kamu berdua biar mati kelaparan. Kalau kamu tidak ikuti apa perkataanku. Ibu jangan mau ikut apa kata suami ibu ya. Ya pasti tidak mau atuh, Neng. Tapi ibu teh khawatir dengan kamu. Bagaimana? Ibu, kalau memang saya ditakdirkan mati, mungkin saya udah mati dari tadi, Bu, di kamar ini. Cuman ini alhamdulillah berkat perantara Sulaiman, Bu. Kita berdua masih dilindungi sama Allah. Dan lebih baik kita pasrahkan hidup mati kita sama Allah sekarang ini, Bu. Ya. Tapi Neng, nanti keluarga Neng teh bagaimana kalau mencari-cari Neng? Neng teh tertahan di sini. Mereka teh pasti panik, pasti gusar. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah masuk subuh. Wudu dulu. Waduh, ini kan nggak boleh tidur di musola. Pak, bangun Pak. Udah subuh. Sudah subuh. Astagfirullahaladzim. Subuh? Iya. Permisi dulu. Bang, sebentar Bang. Kalau saya perhatikan, dari mulai maghrib sampai subuh, abang ini terus aja beribadah dan berzikir. Saya jadi bingung, Bang. Waduh, jadi saya teh diperhatikan terus ya sejak maghrib tadi sama Bapak? Iya, Bang. Makanya saya jadi kagum sama abang. Saya tidak pernah lihat orang yang beribadah seperti abang. Saya mah memang sudah bertekad dalam hati saya. Kalau siang itu waktunya bekerja, waktunya mencari uang. Sedang kalau malam kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu pun kalau sayanya tidak ada suatu hal yang penting. Memangnya abang ini nggak pernah tidur? Saya aja yang dari tadi ngawasin abang sudah 3 kali tertidur, Bang. Saya ini kan manusia biasa, jadi ya perlu tidur juga atuh. Tapi ya tidurnya setelah sholat subuh supaya siangnya saya bisa fit dalam bekerja.
Ya sudah, abang sekarang saya izinkan tidur di sini. Tapi setelah sholat subuh dan tidurnya di teras. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, terima kasih. Yang penting saya ada tempat untuk istirahat. Terima kasih ya. Saya tidur dulu. Silakan, Bang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh sakit. Aduh perut ibu sakit ya. Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Bu. Kami di sini semua berusaha menyembuhkan Ibu. Terus menyebut nama Allah ya, Bu. Aduh, Allahu Akbar. Fadli, Rani mana? Rani mana? Ayah, Rani mana? Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Rani pergi dari semalam nggak tahu kemana perginya. Allahu Akbar ya, cari Rani ya. Aduh, ya Allah, ibu udah gak kuat. Ibu mau ketemu Rani sebelum ibu dipanggil Allah ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Fadli, sebentar. Apa? Pak, sakit. Astagfirullahaladzim. Aduh. Maaf. Gak punya mata ya? Maaf, saya teh bukannya bermaksud ingin nabrak atau menggoda Neng. Maksud saya teh kesini mau nawarin ini nih peralatan rumah tangga. Ada boboko, sapu lidi, ada pengki, ada kipas juga Neng. Mau beli? Jangan menghina gue loh. Siapa yang menghina? Saya kan hanya menawarkan barang-barang saya ini. Emangnya gue pembantu rumah tangga yang biasa masak sama nyapu sampah? Waduh, si Neng. Cantik-cantik nih somse pisan. Nanti kalau kecantikannya diambil sama Allah, nyesel loh. Sep, Ya, saya nggak jadi pulang lah. loh, memangnya kenapa Sulaiman? Gimana mau pulang, Kang? Ini dagangan saya kan belum laku semua. Sementara saya kan janjinya pulang teh pengen bawa uang. Mau beliin ibu makanan yang enak-enak. Mau beliin ibu buah, begitu. Tapi Leman, bapak kamu tuh saya dengar udah pulang ke desa. Hah? Bapak udah pulang ke desa? Iya. Astagfirullahaladzim. Kasihan ibu ini mah. Ibu teh pasti udah jadi bulan-bulannya bapak sekarang. Saya harus pulang ini ke desa. Ya Allah, saya harus cepat-cepat kembali ke desa untuk menolong ibu saya. Tapi barang dagangan saya bagaimana, ya Allah? Belum, gue belum lengkap. Gue gak mau dihukum. Nah, itu dia kebenaran banget. Pas Ada banget jualan nih. nyaman babu, kita beli aja yuk. Yes. Yuk. Gue gak bakal kena hukum, gue gak bakal kena hukum. Kita udah ginian nih. Bang, Bang. pengkinya berapa nih? Oh, ini 15.000, Neng. Kalau sapu lidinya berapa, Bang? Murah, cuma 5.000. Mahal banget, bakulnya? Bakul nasinya ini cuma 10.000. Bang, kurangin ya. Masa 15.000 sih? Ya, memang harganya udah segitu. Iya nih, Bang, untuk keperluan besok ospek nih, Bang. Iya. Gimana kita beli semua aja? Beli semua aja deh. Kalau kita beli semua ini berapa, Bang? Waduh, berapa ya? Gini, Bang. Saya beli semua 200.000 aja ya. Hah? 200.000? Emang ya? Gimana? 200.000 aja. Pakai uang kamu apa uang saya? Pakai duit lo dulu aja deh. Ntar gue ganti ya. Nah, di kelas gue ganti ya. Jadi, Bang, saya borong ini 200.000. Ya, Bang. Makasih banget ya, Bang. Iya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini dibawa aja semuanya. Iya. Lo yang bawa. Makasih, Bang ya. Iya. Makasih ya, Bang. Iya, terima kasih, Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Kang. Jadi pulang saya, ketemu sama ibu saya. Aduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pulang aja. Ayo, kita belanja dulu buat ibu ya. Iya. Ayo. Saya tahu kalian berdua perampok. Perampok yang sangat ditakuti. Anak buah kalian sering operasi di desa ini. Iya, Ki. Tapi saya belum mengerti, Ki. Kenapa saya dipanggil ke sini, Ki? Kita kerjasama.
Kalian saya akan berikan jimat keselamatan untuk bebas dan aman apabila menjarah harta warga milik desa ini. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan Kiai Samsudin. Kayaknya Aki ingin membalas dendam. Karena pengikut Aki sudah banyak yang hilang, begitu? Sudah 2 tahun belakangan ini, hampir 80% sawah dan perkebunan warga desa ini gagal panen karena terpengaruh musim dan hama. Saya mengharapkan semoga warga desa ini miskin dan mati kelaparan. Assalamualaikum. Bu, Ibu, Leman pulang nih Bu, bawa pesanan Ibu. Ibu pasti seneng banget nih. Ibu makanan kesukaannya. Bu, Ibu. Kenapa sih Ibu teh nggak ngejawab-jawab? Ada apa sih ini ya? Apa di dalam ya sih Ibu? Neng, sepertinya tuh suaranya Sulaiman sudah datang. Iya bener, Bu. Leman. Bang Leman teh baru pulang. Iya. Ini kenapa lemari ada di sini? Ibu saya kemana? Den, Ibu sama Neng Rani teh dikurung di kamar Aden semalaman. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngurung? Bapak Aden. Masya Allah. Sasa. Bantuin. Iya. Wow. Wow. Bu, ini Leman, Bu. Bu. Sulaiman. Neng, Leman, sebenarnya ada apa sih, Bu? Kenapa Bapak melakukan ini sama Ibu dan Neng Rani? Sulaiman, Bapak teh marah dengan Ibu, marah juga sama Neng Gelis. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa, Neng? Sulaiman, Neng Rani teh sudah kelaparan, tidak makan-makan. Kasihan. Astagfirullahaladzim. Ayo kita makan yuk. Kebetulan saya baru beli makanan. Ayo Bu, kita makan. Ayo. Saya yakin kalau warga desa kelaparan pasti akan mendatangi saya. Berarti pengikut Aki bisa lebih banyak dari sebelumnya, Ki? Benar. Setelah itu, saya akan mencalonkan diri jadi kepala desa. Apa, Ki? Aki ingin mencalonkan diri jadi kepala desa? Iya. Dan saya harus terpilih sebagai kepala desa pada pemilihan kepala desa bulan depan. Kalian pasti mengerti apa yang saya akan lakukan setelah jadi kepala desa. Waduh, bagaimana teh Dir? Kalau Ki Jawir teh jadi kepala desa di sini? Wah, hebat atuh Har. Berarti desa kita jadi satu-satunya desa yang kepala desanya teh dukun santet. Wah, kita bisa jadi konglomerat. Jadi kapan kami mulai operasinya, Ki? Nanti malam. Kita harus sudah bergerak. Jimat yang saya berikan, kalian tidak akan mati walaupun dikeroyok oleh seluruh warga desa ini. Kalau begitu, Ki, saya permisi dulu. Ya. Iya, saya memang mau ke Jakarta lagi. Sekalian saya teh mau ketemu sama guru saya, Ustadz Sorban. Sekalian mau nyembuhin ibu saya, begitu? Neng Rani, menolong orang yang sedang kesusahan itu memang besar pahalanya. Tapi maaf, sepertinya saya ini teh bukan orang yang tepat. Ya, tapi kan kamu bisa coba dulu. Leman, saya itu punya rencana setelah ibu saya sembuh,
saya pengen pindah ke pesantren untuk memperdalam agama Islam. Tapi masalahnya ayah saya... Memangnya ada apa dengan ayah kamu? Neng Rani? Neng Rani? Ada apa sih? Sepertinya ayah saya tetap menginginkan saya menikah minggu-minggu ini. Padahal saya belum siap. Saya nggak bisa. Kamu harus tolongin saya, Leman. Saya nggak tahu harus gimana sekarang. Memangnya kamu ini pengennya saya ngebantuin kamu dalam hal apa? Kalau besok atau lusa saya pergi meninggalkan pesta pernikahan itu, kamu mau kan melindungi saya? Kamu mau kabur maksudnya? Ya iya. Atau kamu mau saya menikah dengan orang lain? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.